Selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Langsung aja ya, kita mau bahas materi yang udah kamu siapin soal Exchange Traded Funds. ETF ya kita sebutnya, fokusnya di pasar Amerika nih. Betul. Misi kita hari ini simple. Kita bongkar apa itu ETF, kenapa kok kayaknya populer banget, sama apa aja sih yang krusial gitu ya, yang perlu kamu perhatiin sebelum ikutan nimbrung investasi di sana. Sumbernya udah lengkap nih, ada definisi, plus minus, resiko, sampai contoh kasus langsung dari Wall Street. Iya, benar banget. Materi yang kamu kumpulin ini emang nunjukin ETF itu kayak semacam instrumen investasi campuran yang cukup revolusioner sih. Campuran gimana tuh maksudnya? Jadi, dia punya diversifikasi kayak reksadana. Tapi, nah ini dia, jual belinya gampang kayak saham biasa di bursa. Fleksibel banget. Ini lumayan mengubah peta investasi buat banyak orang. Oke, menarik. Coba kita bedah dari dasarnya dulu deh. Jadi ETF itu semacam keranjang gitu ya. Isinya bisa macam-macam aset. Betul. Kayak keranjang belanja investasi lah. Isinya bisa saham, bisa obligasi, komoditas juga bisa. Dan seringnya tujuannya itu cuma ngikutin kinerja indeks tertentu. Misalnya S&P 500 gitu. Oke, ngikutin indeks. Terus dari materi yang kita punya, apa sih yang bikin ETF ini spesial banget? Kok kayaknya banyak dibahas? Ada dua hal utama nih yang kayaknya selalu di-highlight di materi ini. Yang pertama itu diversifikasi instan. Diversifikasi instan? Iya, jadi cukup beli satu lembar atau satu unit ETF, kamu itu otomatis udah punya bagian kecil dari banyak banget aset sekaligus. Nah ini penting banget karena langsung ngurangin yang namanya resiko spesifik. Resiko spesifik itu? Resiko kalau satu perusahaan aja kenapa-kenapa gitu ya? Persis. Kalau satu saham dalam keranjang itu anjlok, dampaknya ke total investasi kamu jadi nggak terlalu parah, udah kesebar risikonya. Oke, manajemen risikonya jadi lebih gampang ya, masuk akal. Terus, yang kedua apa? Yang kedua, ini nih yang sering jadi jualan utamanya, biaya yang cenderung lebih rendah. Soal biaya ya. Iya, materi kita ini nunjukin kalau ETF, apalagi yang jenisnya pasif, yang cuma ngikutin indeks aja, itu biasanya punya expense ratio, biaya operasional tahunan, yang lebih kecil dibanding reksadana yang dikelola aktif. Yang manajernya milih-milih saham sendiri gitu ya? Betul. Dan jangan anggap remeh loh selisih biaya ini. Analisis di sumber kita negesin banget, beda 0, sekian persen aja, kalau buat jangka panjang, belasan atau puluhan tahun, itu bisa ngaruh banget ke hasil akhir investasimu. Efek bunga majmuknya itu loh. Tunggu dulu, berarti kalau expense ratio-nya paling rendah, udah pasti itu pilihan termurah dan terbaik. Kayaknya terlalu simple deh. Nah, ini dia nih, jebakannya. Dan materi kita ini ngingetin banget soal ini. Penting buat lihat total biaya kepemilikan. Jangan cuma expense ratio dong. Total biaya? Maksudnya? Iya, jadi expense ratio itu cuma satu komponen. Kamu juga mesti perhitungkan komisi broker tiap kali beli atau jual. Terus ada lagi yang sering kelewat, yaitu bid-ask spread. Bid-ask spread. Oh, selisih antara harga jual sama harga beli pas di bursa itu kan ya? Bener banget. Kayak kalau kamu nuker falas di money changer lah kan selalu ada beda harga beli sama jualnya. Nah, ETF yang expense ratio-nya rendah tapi jarang ditransaksiin alias kurang liquid. Kurang laku gitu ya? Iya, kurang laku. Itu spread-nya bisa jadi lebar banget. Nah, biaya nggak kelihatan dari spread ini, ujung-ujungnya bisa lebih mahal daripada penghematan dari expense ratio-nya yang rendah tadi. Jadi likuiditas itu krusial. Sumber kita nekenin ini banget. Oke. Jadi total biaya ya, bukan cuma expense ratio. Sip. Sekarang soal risiko nih. Apa semua ETF sama aja risikonya? Wah, ya jelas beda dong. Risikonya, ini juga diurai detail di materi kita, itu sangat tergantung sama apa isi keranjangnya. Contohnya gimana? Misalnya ETF saham, ya dia tetap bawa risiko pasar. Maksudnya kalau pasar saham keseluruhan lagi anjlok, ya dia kemungkinan besar ikut turun juga. Tapi, ya itu tadi, risikonya udah nyebar. Nggak fokus di 1-2 perusahaan doang. Oke, risiko pasar tetap ada. Kalau ETF obligasi? Nah, ETF obligasi. Umumnya sih dianggap lebih kalem ya dibanding saham. Tapi bukan berarti nol resiko loh ya. Ada resiko likuiditas. Kadang susah dijual cepat kalau pasar lagi panik. Terus ada resiko durasi atau maturitas obligasinya. Sama tentu aja resiko kredit atau gagal bayar dari si penerbit obligasi itu sendiri. Oke. Ada lagi jenis resiko lain?
Ada satu kategori lagi yang di materi kita ini dikasih warning keras nih. ETF taktis. Ini yang jenisnya leveraged atau inverse. Wah, yang pakai pengungkit atau kebalikan indeks itu ya? Betul, ini risikonya tinggi banget. Pakai instrumen derivatif yang lumayan kompleks dan penting banget dicatat, ini dirancang cuma buat ngikutin kinerja harian dari indeks acuannya. Harian. Maksudnya gimana? Jadi targetnya cuma buat hari itu aja. Matahari kita tegas banget bilang, ini bukan buat investor pemula dan bukan buat strategi beli terus simpen jangka panjang. Kenapa? Karena efek compounding harian itu bisa bikin kinerjanya dalam jangka waktu agak panjang, misalnya beberapa minggu atau bulan, itu bisa melenceng jauh banget dari target indeksnya. Bahaya kalau nggak ngerti cara kerjanya. Waduh, oke. Mesti hati-hati banget sama yang ini ya. Nah, ngomongin prakteknya nih. Di materi kita kan ada contoh nyata dari pasar AS. ETF yang ngikutin indeks S&P 500. Ada SPY, VOO, sama IVV. Kalau dibandingin ketiganya, apa sih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari data itu? Nah, ini menarik nih. Kalau kita lihat datanya bareng-bareng, kelihatan ada semacam trade-off atau pilihan gitu yang disorot juga di materi kamu. Si SPY ini kan yang paling tua ya, pionirnya lah. Dia juga paling liquid, volume perdagangannya gede banget. Jadi gampang dibeli jual gitu ya? Iya, makanya para trader aktif seneng pakai ini, gampang keluar masuk posisi. Meskipun expense ratio-nya sedikit, ya sedikit aja sih, lebih tinggi, sekitar 0,09%. Oke, SPY buat trader. Terus VOO sama IVV. Nah, VOO sama IVV ini munculnya belakangan. Mereka datang dengan tawaran expense ratio yang super irit, cuma 0,03% aja. Jauh lebih rendah kan? Wah iya jauh bedanya. Makanya, mereka ini jadi favoritnya investor jangka panjang, yang fokus banget neken biaya biar hasilnya maksimal nanti. Jadi kelihatan kan, ini bukan soal mana yang paling bagus secara absolut, tapi lebih ke mana yang paling cocok sama kebutuhan spesifik kamu. Butuh likuiditas tinggi buat trading cepat atau mau fokus ke biaya rendah buat investasi jangka panjang gitu ya? Persis, pilihannya ada, tergantung strategi kamu gimana. Semua info ini ujung-ujungnya balik lagi ke gimana kita bisa pakai ETF ini dalam strategi investasi kita masing-masingan. Tepat sekali. Analisis di sumber-sumber kita ini nyimpulin kalau ETF itu cocok banget buat investasi jangka panjang. Misalnya buat tujuan 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan lebih. Klop banget sama strategi kayak dollar cost averaging. Oh, yang nabung rutin jumlah tetap itu ya? Iya, yang investasi rutin itu. Karena kan biayanya rendah, terus udah otomatis terdiversifikasi. Praktis lah. Nah, memang sih karena jual belinya gampang kayak saham, Bisa buat trading juga dong? bisa aja ada yang pakai buat jangka pendek atau trading, tapi ya itu, seperti yang udah kita singgung tadi, risikonya jadi jauh lebih tinggi. Apalagi kalau nekat pakai ETF taktis yang leveraged atau inverse tadi tanpa paham betul. Secara umum, materi kita sih nggak merekomendasikan pendekatan jangka pendek ini buat kebanyakan investor. Baiklah, oke. Jadi itu tadi rangkuman deep dive kita soal dunia ETF di Amerika berdasarkan materi yang udah kita bedah bareng ya. Poin utamanya berarti, diversifikasi instan itu bagus, tapi jangan sampai lengah soal total biaya ya. Betul, lihat lebih dari sekedar expense ratio, perhatiin juga bid-ask spread-nya. Terus kenali juga risiko bawaan aset di dalamnya. Saham beda sama obligasi risikonya. Dan yang paling penting, jauhi ETF taktis kalau emang bukan ahlinya atau nggak ngerti banget cara kerjanya. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin menarik buat kamu pikirin lebih lanjut. Ini muncul dari tren ETF yang lagi naik daun ini, terutama yang pasif. Oh iya, apa tuh? Gini, dengan makin banyaknya duit yang ngalir ke ETF pasif, yang kerjanya cuma ngekor indeks kayak S&P 500, pertanyaannya adalah, apakah ini secara fundamental mulai mengubah cara pasar nentuin harga saham-saham individual? Kan jadinya banyak yang beli paketan, bukan milih satu-satu. Menarik juga ya pertanyaannya ya. Iya kan? Dan apa kira-kira konsekuensi jangka panjangnya kalau tren investasi pasif ini terus dominan? Ini bisa jadi bahan eksplorasi menarik selanjutnya, berbekal pemahaman dasar dari materi yang kita bahas hari ini.